Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Nurul Iza Mutmainah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan topik pembahasan masalah relevansi pendidikan dan subtopik pengertian dari relevansi pendidikan dan masalah relevansi pendidikan. Ringkasan materi, relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Relevansi memiliki beberapa bentuk, yaitu lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan. Learning outcome. Yang pertama, mengetahui pengertian relevansi pendidikan. Yang kedua, memahami masalah relevansi pendidikan. Yang ketiga, mengetahui bentuk relevansi pendidikan berserta contoh-contohnya. Yang keempat, mengetahui penyebab masalah relevansi pendidikan. Yang kelima, memahami penyelesaian masalah relevansi pendidikan. Subtopik 1, pengertian relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kebutuhan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input, proses, output, dan outcome. Masukan atau input dalam komposisi tertentu yang diproses akan mendapatkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek atau output dan hasil jangka panjang atau outcome. Yang pertama, input pendidikan. Input pendidikan terdiri atas kurikulum siswa atau peserta didik, guru atau tenaga pendidik, sarana, prasarana, dana, dan masukan lain. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai input pendidikan. Yang ketiga, hasil pendidikan atau output. Hasil pendidikan atau output mencakup antara lain kemampuan peserta didik yang dapat diukur melalui prestasi belajar siswa. Yang keempat, jangka panjang pendidikan atau outcome. Jangka panjang pendidikan antara lain peningkatan mutu lulusan yang dapat dilihat antara lain melalui jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan jumlah lulusan yang dapat bekerja. Dengan demikian, mutu input dan mutu proses merupakan faktor penentu mutu hasil, baik yang berupa hasil jangka pendek maupun hasil jangka panjang. Subtopik yang kedua, masalah relevansi pendidikan. Masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Misalnya, seperti sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Jika pendidikan tidak relevan, hasil pendidikan mungkin tidak memenuhi kebutuhan peserta didik atau masyarakat, yang akhirnya berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan daya asing negara. Ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan pendidikan lanjutan atau dunia kerja dapat mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya asing negara. Jika pendidikan tidak relevan, maka hasilnya tidak akan memenuhi kebutuhan peserta didik atau masyarakat. Studi kasus. Studi kasus yang saya ambil berjudul Pemerataan Pendidikan di Daerah. Nah, kita akan cek di lapangan bersama ada Sabda Role yang saat ini ada di daerah timur Indonesia, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, bagaimana hasil pantauan Anda perihal kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini? Ya, Ega dan juga pemirsa, pemerataan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Selain itu juga untuk menguatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, dan juga persatuan dari seluruh wilayah Indonesia.
Di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS April 2023 menyebut bahwa angka-angkanya ini memang terus meningkat. Kami sempat menanyakan kepada beberapa guru yang menyatakan pemerataan pendidikan di Sulsel ini belum cukup terpenuhi karena belum mencakup indikator pendidikan. Salah seorang warga juga berharap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah mendukung peningkatan skill dari para siswa. Latar belakang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Sulawesi Selatan belum cukup terpenuhi karena belum mencakup indikator pendidikan. Kualitas pendidikan yang bervariasi antara daerah juga menjadi permasalahan besar. Di daerah perkotaan, pendidikan cenderung lebih maju dengan kualitas guru yang lebih baik dan fasilitas yang lebih lengkap. Namun di daerah terpencil, kekurangan guru berkualitas dan minimnya pelatihan serta pengembangan profesionalisme guru menghambat proses mengajar yang efektif. Input masalah. Yang pertama, bagaimana pemerataan pendidikan yang terjadi di Sulawesi Selatan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan program Smart School yang dibentuk oleh pemerintah Sulawesi Selatan? Yang ketiga, apakah program tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, perbedaan kualitas fasilitas pendidikan, serta keterbatasan sumber daya manusia di sektor pendidikan merupakan sebuah tantangan pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan. Pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan juga ingin menciptakan guru terbaik agar dapat memberikan pembelajaran dan melakukan pendekatan terhadap teknologi digital. Yang kedua, pemerintah Sulawesi Selatan menghadirkan sistem pembelajaran hybrid melalui program inovasi Smart School yang memiliki konsep satu standar, satu guru, satu Sulawesi Selatan. Dengan penerapan teknologi dalam pendidikan, program ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, program Smart School berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan dengan cara membawa teknologi ke dalam sistem pendidikan, meningkatkan keterampilan digital siswa dan guru, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan upaya yang tepat, program Smart School dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan. Output masalah. Yang pertama, untuk menghadapi tantangan pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Hal tersebut akan menciptakan generasi yang lebih terdidik, memiliki keterampilan yang relevan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, program Smart School hadir untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, meningkatkan akses teknologi, serta menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, program ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih terdidik, memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan global, dan siap menghadapi tantangan di dunia yang semakin digital dan terhubung. Yang ketiga, program Smart School di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Melalui integrasi teknologi dalam sistem pendidikan, program ini dapat meningkatkan keterampilan digital siswa dan guru, serta memberikan akses yang lebih setara terhadap materi pembelajaran di berbagai wilayah. Feedback masalah. Yang pertama, upaya untuk memperbaiki pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan beberapa hasil yang positif. Namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Sulawesi Selatan. Yang kedua, program Smart School memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tantangan masih perlu diatasi. Pemerintah
perlu bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan bahwa semua sekolah dapat mengakses manfaat yang ditawarkan oleh program ini dan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Yang ketiga, program Smart School merupakan inisiatif yang sangat positif dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, terutama dalam pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, perlu ada peningkatan dalam juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program ini dalam jangka panjang. Kesimpulannya adalah, relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara kemampuan atau skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Masalah relevansi pendidikan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara isi dan metode pendidikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat, dunia kerja, atau perkembangan zaman. Semua referensi sudah saya rangkum dalam daftar pustaka berikut. Saya berharap presentasi ini bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.